الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Halaman 142. Sekarang insyaallah kita melanjutkan untuk mengkhatamkan kitab ini insyaallah pada pagi hari ini. Jadi ini majelis terakhir untuk kitab ini dan insyaallah pada Sabtu dan Ahad depan kita akan membahas Mukhtasar fi Tafsir dan juga kitab 32 Amal Penghapus Dosa insyaallah. Ya. Jadi dua sesi insyaallah, setengah jam. Ya. Kita mulai dari pembahasan penjelasan tentang perkataan para pakar ilmu tafsir yaitu mufassirun tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Di sini al-mas yaitu ya kesurupan. Abu Ja'far bin Jarir yaitu Imam At-Tabari berkata di dalam menafsirkan firman Allah yang tadi itu, maksud dari nas atau ayat di atas adalah bahwa syaitan membuatnya linglung di dunia. Di sini syaitan membuatnya linglung di dunia. Kelinglungan seseorang seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali karena memang disebabkan syaitan, bukan karena murni fisik. Ya, kalau memang kecapean ya emang okelah kecapean, tapi kebanyakan linglungnya manusia karena syaitan. Kalau misalnya kita kebingungan, kita tadi udah melakukan ini enggak ya, atau udah apa belum, atau kok saya di sini kok aduh gitu kan, kelinglungan itu dari syaitan. Dan itu menimpa kepada mayoritas manusia, ya kita semua pernah. Dan dialah yang mencekiknya lalu merasukinya sehingga menjadi gila. Dan bisa jadi sebagian, entah sebagian besar atau memang sebagian murni itu gila karena dirasuki syaitan. Ngomongnya ngaco, gitu. Pikirannya ngaco, itu karena syaitan. Tapi ya tentu ada faktor manusiawinya. Mungkin karena memang dia mengamalkan suatu ritual, ya, atau mungkin karena memang dia menyimpan penyakit hati, bisa, atau mungkin karena dia memang orang yang banyak omong, mungkin juga karena memang tekanan dari keluarga, mungkin tekanan dari teman, ya, mungkin cita-cita yang nggak tergapai. Ada faktor manusiawinya, tapi ya setan itu sangat berkontribusi dalam membuat dia gila, ya. Jadi sekiranya misalnya para psikiater mereka menggabungkan antara ilmu nafs psikologi mereka dengan ilmu tazkiyatun nufus dan tauhid, tentu akan jauh lebih baik hasil dari terapinya. Tapi kan
kita tahu mayoritas psikiater itu mereka nggak tahu agama, ya kan? Nggak tahu agama. Itu yang sangat disayangkan, sehingga resep-resep mereka itu resep-resep duniawi. Tidak ada resep-resep zikir sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak ada resep yang berorientasi pada tauhid. Iya. Jadi resepnya resep itu duniawi. Sehingga hasilnya kalaupun sembuhnya imma sementara atau imma sembuhnya ketika pasiennya diiming-imingi hal-hal duniawi saja. Jadi bukan kesembuhan dari segi kejiwaan menuju Allah Subhanahu wa taala, melainkan kesembuhan justru mungkin menuju penyakit lainnya, yaitu penyakit dunia. Sedangkan Al-Baghawi rahimahullah berkata di dalam menafsirkan ayat tersebut, ya ayat yang tadi, maksudnya adalah gila. Dikatakan massar rajul, sehingga dia dikatakan mamsus yang artinya majnun. Jadi mamsus artinya majnun. Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam menafsirkan ayat tersebut, ayat yang tadi, yakni mereka tidaklah bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan saat dia dirasuki atau dimasuki syaitan, yaitu ia berdiri dalam keadaan susah sekali sempoyongan. Mirip misalnya dengan kalau misalnya ada game yang yang orang bangkit mayat sempoyongan kayak gitu, nah kayak gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila atau kesurupan dan tercekik. Dan memang ini adalah gambaran dari dunianya. Orang kalau sudah melakukan transaksi riba ini imma sebagai yang memakan harta riba, imma sebagai yang meminjam dengan metode riba, imma dengan saksinya atau pokoknya yang berkontribusi dalam transaksi riba. Itu nanti na'udzubillah, ya semoga Allah taala ampuni orang-orang yang mungkin terdesak, ya, merasa terdesak akan hal ini. Nanti dia ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia bangkitnya dalam keadaan gila, tercekik. Karena memang itulah gambaran ketika dia melakukan itu. Ya. Jadi pasti sudah dipastikan orang misalnya ada sisi keribaannya, dan mungkin kita belum tentu selamat loh dalam hal ini. Maksudnya bukan berarti anak ngomong kayak gini berarti anak udah selamat dari hal ini, kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita introspeksi diri, ternyata kita melakukannya gitu, atau kita ada hal yang bernafaskan riba gitu, atau pernah lah misalnya wallahu alam, naudzubillah artinya. Itu coba nanti kita bayangkan kita dalam keadaan gila, kesurupan dan tercekik. Karena memang orang yang melakukan itu setelah itu Allah Ta'ala akan hukum dunianya dengan merasa seperti gila. Gila di sini bukan kemudian gila sebagaimana orang sosial kita melihat sebagai gila, tapi karena mungkin gila karena misalnya kita minjam dengan cara yaitu yang ada nafas ribanya, maka akan Allah tidak berkati mungkin propertinya, atau mungkin gimana caranya nanti bayar hutangnya, itu akan Allah persulit bisa. Sehingga dia kepikiran, bingung, akhirnya capek, memperbanyak lagi kerja supaya dapat banyak duit. Ini yang namanya gila ini. Jadi workaholic jadi. Sebenarnya bukan workaholic dia, tapi karena memang terpaksa supaya mengeruk uang supaya bisa ini duit, bayar duit. Sebenarnya ini gila dan ini tercekikan ini sebenarnya. Itu hukuman Allah Ta'ala di dunia. Makanya harus dia sadari segera. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dia berkata, dan meriwayatkan dari Auf bin Malik dan seterusnya. Ya, selesai ucapan Ibnu Katsir. Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan firman Allah ini, di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan batilnya pengingkaran orang yang mengingkari adanya kesurupan, dan yang beranggapan bahwasanya hal tersebut merupakan kejadian alami belaka, dan bahwa syaitan tidak dapat berjalan dalam diri manusia dan tidak dapat masuk ke dalamnya. Selesai. Ya. Ya, biasanya psikiater banyak yang mengingkari hal ini karena kebodohan mereka dan kesoktahuan mereka. Jahil murakkab kadang-kadang orang psikiater itu.
ngomongin masalah jiwa, tapi karena masalah tauhid dan akidahnya itu minim, maka dia nggak ngerti dengan permasalahan adanya jin yang memungkinkan sangat untuk masuk ke dalam manusia. Dan pendapat para ahli tafsir yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Barang siapa yang mencarinya, niscaya dia akan mendapatkannya. Kalau antum misalnya memeriksa kitab-kitab psikologi di kampus-kampus umum, itu antum akan menemukan tidak akan pernah ada pembahasan ini. Itu saking bodohnya itu. Ya, kita bilang bodoh. Sekali dosen-dosennya, mereka memang pintar dalam ilmu dunia. Mereka mengetahui apa yang zahir dari dunia sebagai surat Ar-Rum. Tapi tentang hal-hal yang bersifat religius, tentang spiritual, tentang tauhid, nggak ngerti nol mereka. Seperti anak TK atau lebih buruk dari itu. Ya. Padahal kalau mereka bukan menggabungkan, mendahulukan pelajaran tentang tauhid, tentu mereka akan mendapatkan kunci-kunci yang nggak ribet sebenarnya. Kita lihat psikologis banyak istilah-istilah yang orang awam tuh nggak bakal tahu. Tapi kalau misalnya untuk tauhid, orang awam tuh bisa sampai pengetahuannya, insya Allah kalau misalnya tentang tauhid. Pemetaan itu jelas. Konsepnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian jin itu nggak bisa kita lihat, nggak bisa, dan seterusnya, konsepnya jelas dan sesuai dengan fitrah manusia. Kadang-kadang kalau misalnya dari sisi ilmu psikologis itu kadang istilah-istilahnya itu membuat manusia itu nggak ngerti ini apa, ini gini-gini ada apa istilah-istilah yang masya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah kalau Allah sadarkan kita akan ilmu tauhid. Alhamdulillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Idahu ad-Dilalah fil umum ar-risalah fi umum risalah ila tsaqalain yang terdapat dalam Majmu' Fatawa juz 9 halaman 9 sampai juz 19 halaman 9 sampai 65 yang di antara nasnya adalah oleh karena itulah sekelompok dari kalangan Mu'tazilah mengingkarinya seperti Al-Jubba'i, Abu Bakar Ar-Razi dan selainnya tentang masuknya jin ke dalam tubuh orang yang kesurupan. Namun mereka tidak mengingkari keberadaan jin. Jadi ini tidak mengingkari eksistensi jin, namun mengingkari adanya kesurupan, masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Karena menurut mereka tidak adanya kejelasan tentang masuknya jin itu ke dalam tubuh manusia yang bersumber dari Rasulullah, seperti kejelasan tentang keberadaan itu sendiri, walaupun mereka tetap keliru dalam hal ini. Oleh karena itu pula Al-Asy'ari menyebutkan dalam Al-Asy'ari ini Abul Hasan Al-Asy'ari dalam maqalat Al-Islamiyyin bahwasanya Ahlus Sunnah mengatakan bahwa sesungguhnya jin dapat masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan. Di sini Imam Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin menegaskan, imamnya Asy'ariyin menegaskan bahwasanya Ahlus Sunnah menyatakan bahwa sesungguhnya jin dapat masuk ke dalam tubuh orang yang serupa, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang kita tadi bahas. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, berkata, "Aku pernah berkata kepada bapak, sesungguhnya suatu kaum menganggap bahwa jin tidak dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu ayahku berkata, wahai anakku, mereka telah berdusta. Itulah dia, jin sedang berbicara dengan lisannya orang yang kesurupan." Maksudnya menunjukkan ini ada orang lagi berbicara dengan lisannya jin, atau ini ada jin lagi berbicara dengan lisannya orang. Maksudnya dibuktikan, buktinya gitu. Jadi kadang waqi' itu nggak bisa disangkal. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata dalam kitab Majmu' Al-Fatawa juz 24, keberadaan jin telah sabit dengan kitabullah dan sunnah Rasul serta ijma' para ulama dan para imam salaf umat ini. Demikian juga masuknya jin ke dalam tubuh manusia telah sabit dengan kesepakatan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah Ta'ala berfirman dengan ayat yang tadi, dan di dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia pada aliran darah. Anaknya Imam Ahmad berkata, aku berkata kepada bapakku, ya, sebagaimana tadi, mereka berdusta. Ini dia ada jin sedang berbicara dengan lisannya orang yang kesurupan. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad ini merupakan perkara yang masyhur. Sesungguhnya jin dapat masuk ke dalam tubuh seseorang, lalu jin berbicara dengan lisan orang itu yang dia sendiri tidak mengerti maknanya.
Dan jika badannya dipukul dengan pukulan yang keras, yang kalau pukulan itu dipukulkan kepada seekor unta, niscaya ia benar-benar sangat kesakitan. Namun orang yang kesurupan tidak merasakan pukulan tersebut. Begitu juga dengan apa yang dia ucapkan. Nah, tapi ini enggak semua kasus. Kadang-kadang kerasa sama orang itu pukulan itu, kerasa. Ya, jadi baiknya jangan dahulukan pukulan. Jangan dahulukan kekerasan, baca dulu. Dan terkadang orang yang kesurupan menarik orang lain. Terkadang dia pun menarik karpet yang sedang diduduki oleh orang lain. Iya, ini ngerjain ini berarti kan. Dan juga terkadang dia mengutak-atik alat rumah perkakas dan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan perkara-perkara lain yang dapat memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi orang yang menyaksikannya, bahwa yang berbicara melalui lisan manusia dan yang menggerakkan tubuhnya adalah makhluk lain selain manusia. Tidak ada seorang pun di antara imam-imam kaum muslimin yang mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh orang kesurupan. Barang siapa yang mengingkari hal itu dan menganggap bahwa agama ini mendustakan hal itu, maka sungguh dia telah berdusta atas nama agama ini. Padahal tidak ada yang menafikan akan hal itu dalam dalil syar'i. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Zad al-Ma'ad, gangguan jiwa ada dua macam. Gangguan jiwa yang berasal dari roh-roh jahat bumi, yaitu jin, dan gangguan jiwa yang berasal dari pikiran yang tidak sehat. Nah, dan yang kedua ini yang diperbincangkan oleh para dokter tentang sebab dan cara mengobatinya. Tapi gangguan jiwa yang berasal dari pikiran tidak sehat itu juga seringkali ada kontribusi jinnya. Itu. Adapun kesurupan yang berasal dari roh-roh itu jin, maka para imam dan para intelek mereka mengakui eksistensinya dan tidak menafikannya. Mereka mengakui bahwa pengobatannya adalah dengan adanya perlawanan dari roh-roh yang baik dan mulia terhadap roh-roh yang buruk lagi jahat, serta ia dapat mencegah pengaruh-pengaruhnya dan melawan serta membatalkan perbuatan-perbuatannya. Dan sungguh hal itu banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab Ibnu Qayyim. Dia menyebutkan sebagian cara mengobati orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan dia berkata sesungguhnya ini hanyalah bermanfaat bagi gangguan jiwa yang disebabkan oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat. Adapun gangguan jiwa yang disebabkan oleh roh-roh, maka tidak bermanfaat terapi pengobatan ini padanya. Adapun para dokter yang jahil dan meyakini paham ateisme, maka mereka mengingkari adanya gangguan jiwa yang berasal dari jin. Dan mereka tidak mengakui bahwa roh-roh tersebut memiliki pengaruh pada tubuh orang yang kesurupan. Mereka tidak memiliki apa-apa kecuali kebodohan. Sebab ternyata tidak ada raumuan dokter yang bisa menerapi hal itu. Sedangkan keberadaannya dapat disaksikan nyata. Kejadiannya maksudnya. Dan ketidakpercayaan mereka akan hal itu dan lebih mempercayai bahwa itu berasal dari sebagian pikiran-pikiran yang tidak sehat adalah benar dalam beberapa jenisnya, namun tidak dalam semuanya. Berarti kadang-kadang atau seringkali memang nyampur antara faktor manusiawi dengan faktor jin. Kadang-kadang nyampur. Yang nyampur kayak gini nggak bisa disembuhkan dengan penyembuhan ala manusiawi saja, maksudnya penyembuhan psikologi saja, melainkan harus ada penyembuhan dengan tauhid. Sampai beliau berkata, dan bermuncullah para dokter yang ateis, yang tidak menetapkan ateis, maksudnya para dokter yang nggak kenal agama, yang tidak menetapkan hal itu kecuali gangguan jiwa saja yang berasal dari pikiran-pikiran nggak sehat. Sedangkan orang yang berakal dan mengetahui tentang ruh-ruh dan pengaruh-pengaruhnya menertawakan kebodohan dan kelemahan akal mereka, termasuk orang awam sekalipun yang udah merasa jelas ini jin. Tapi sekarang itu orang awam dikit-dikit, lama-lama malah dikit-dikit ini jin, bukan karena dirinya. Gini misalnya ada anak bandel, ya kan? Ada anak bandel yang disalahin tuh mesti ini pasti gara-gara setan, ini pasti gara-gara jin. Tapi nggak mikir bahwa saya bisa aja bandelnya itu ya gara-gara salah didik. Ya emang ada ini jin, oke. Tapi nggak bakal hilang kalau misalnya kita cuma nyalahin jin doang. Nggak bakal hilang. Jadi coba introspeksi diri juga gitu, ya kan? Ada faktor lain, mungkin lingkungan, pendidikan, atau pertemanan. Nah, misalnya anaknya ngebangkang, lawan sama orang tua, suka ngejawab, yang ngelunjak dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya kita nyalahin jin terus, ya, enggak ini. Ibarat kata kalau misalnya ada orang sakit gigi, ini pasti karena jin ini.
jinnya dendam sama dia. Capek kok kayak gitu tuh nggak bakal sembuh-sembuh. Diperiksa sama dokter, oh ini ada gigi bolong, oh ini pas dibolongin sama setan. Lah, setannya ngakak doang ini bahlulnya ini orang nyalain saya. Ya. Adapun terapi pengobatan semacam ini adalah dengan dua hal, yaitu dari sisi orang kesurupan dan dari sisi orang yang menerapi. Adapun terapi dari sisi orang yang kesurupan adalah dengan kekuatan dari dalam dirinya sendiri dan kesungguhannya dalam menghadap sang pencipta kepada Allah Ta'ala, serta memohon perlindungan yang sahih yang dibenarkan oleh hati dan lisan. Sesungguhnya ini adalah semacam peperangan, perjuangan. Sedangkan orang yang berjuang tidaklah sempurna perjuangannya melawan musuhnya dengan senjata kecuali dengan dua perkara. Hendaklah senjata tersebut bagus dan juga hendaklah tangannya kuat. Jadi senjatanya harus bagus, tangannya harus kuat kalau misalnya kita mau perang. Kalau misalnya tangannya lemah tapi senjatanya bagus sih nggak bisa digunakan, nggak bisa menggunakannya. Kalau misalnya tangannya udah kuat tapi senjatanya lemah, takutnya bisa bumerang bagi dirinya. Dan tatkala salah satu di antara keduanya hilang, maka senjata tersebut pun tidaklah memberi banyak faedah. Lalu bagaimana jika kedua hal tersebut tidak ada dimiliki semuanya? Maka hati ini akan menjadi kosong dari tauhid, tawakal, takwa, khusyuk, dan tidak memiliki senjata apapun. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita meruqyah orang, kita harus kuat dari segi diri kita dan juga dari segi doanya, senjatanya gitu. Kalau misalnya doanya udah bagus banget nih ayat kursi kan? Tapi emang diri kita nggak bisa menghandle-nya, nggak bagus gitu. Nggak punya ilmunya, kita nggak bisa, kosong, ini bacaannya kosong. Sebagaimana kalau misalnya orangnya udah kuat tawakal pada Allah tapi dia nggak bisa baca, ya udah nah. Apalagi udah nggak bisa baca, riak lagi lah, udah ini yang bantu setan aja lah yang bantu ini. Hah? Nggak pernah sholat. Ini sama aja, setan mau menyembuhi setan. Dan yang kedua dari sisi orang yang menerapi juga harus ada padanya dua perkara ini. Sampai-sampai ada sebagian penerapi yang hanya cukup mengatakan keluarlah dari dirinya, atau dengan hanya mengatakan bismillah, atau dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Sedangkan Nabi SAW pernah berkata, ukhruj ya Rasulullah, ana Rasulullah. Keluarlah kamu wahai musuh Allah, saya adalah Rasulullah. Takut setan, ya kan? Lah kalau misal kita, keluar kamu setan, saya adalah ustaz. Lalu ketawain misalnya, kamu ustaz, langsung jin Korea mungkin menginfokan aib-aibnya, kamu ustaz tapi kayak gini gitu sama jin. Ya udah, nggak ada wibawanya. Makanya kenapa orang soleh kalau ketemu dengan orang yang musyrik misalnya, wibawanya besar gitu, orang musyriknya ketakutan, setannya ketakutan gitu kan. Karena orang soleh tersebut benar kesolehannya gitu, insya Allah. Walaupun nggak selalu ya, bisa aja faktor lain mungkin. Nah jadi ini lihat Rasulullah bilang ana Rasulullah, langsung ya takut itu setannya. Itu karena apa? Ketakwaannya benar. Bahkan ada yang cukup mengatakan bismillah udah ketakutan setannya. Itu kadang karena ketakwaan, kadang juga karena faktor lain. Bisa jawab bismillah, tapi yang ngomong bismillah itu juga punya jin yang lebih besar daripada korban. Ya jin yang dikorban ketakutan. Iya. Karena melihat apa? Ada setan yang lebih besar darinya. Bukan karena takut karena bismillah itu, bukan. Iya. Termasuk juga misalnya seorang peruqyah terbiasa pamer, ria dan semacamnya. Ya ini real juga. Kalau dia baru baca dikit gemeter itu. Baru ketemu sama peruqyah itu gemeter. Karena peruqyah itu peruqyah yang buruk, maksudnya kelihatannya soleh masya Allah. Tapi ria, sum'ah, ujub, takabur itu ngumpul itu setan gede itu untuk itu. Ria syirik, sum'ah syirik, ujub juga kesombongan. Ya, kesombongan ini berarti kan memang merasa diri itu lebih tinggi daripada makhluk. Kemudian takabur, itu gede itu setannya itu. Lah kalau misalnya ngelawan setan yang cuma bisa menyerupin doang, setan-setan pinggir jalan itu loh, ya kalah setan pinggir jalan. Setan pinggir jalan tuh cuma bisa paling membuat dia tuh paling noleh ngelirik cewek gitu kan.
Tapi kalau ini udah bisa ujub, udah bisa membuat dia tuh berbuat syirik kecil, itu gede itu setannya. Lah ketemu yang setan kroco gitu yang cuman mangkal di pangkalan ojek gitu kan. Lah ini setannya udah setan eksekutif, apa yang udah bisa membuat rumah tangga orang hancur, setan yang penghasut. Lah ini ya, ngelawan yang kroco pas datang itu perukiah yang sombong, ya takut lah yang kroco ini, makanya gemeter, ya ketakutan makanya. Jadi gitu, kita kalau misal kita meruqyah mungkin baru pertama kali, tiba-tiba setannya ketakutan, maksudnya korbannya ketakutan, melihat kita aja ketakutan. Coba periksa dulu, ini karena apa ini? Apakah saya ini selama ini soleh atau enggak? Kalau misalnya selama ini saya masih maksiat, hati masih enggak bersih, ini berarti bukan karena emang saya itu dapat karomah dari Allah, bukan. Tapi karena ada setan ini, dia ngeliat setan saya, takut sama setannya saya. Begitu. Nah itu kan banyak menimpa peruqyah juga. Peruqyah yang orientasinya uang sebenarnya, kemudian sombong dengan ruqyahnya, masya Allah. Ya, setan-setan banyak yang takut. Ima takut karena pura-pura, ima takut karena memang lihat setan yang lebih besar. Dan setan antar setan lainnya kan saling memusuhi sebenarnya. Enggak semuanya kong kali kong. Ya, saling memusuhi kadang-kadang, saling berpetak-petak. Ya. Dan aku pernah menyaksikan Syekh kami Ibn Taimiyah mengutus kepada orang yang kesurupan seseorang yang dapat berdialog dengan jin yang berada dalam dirinya. Orang itu mengatakan, Syekh kami berkata kepadamu, keluar kamu, sesungguhnya ini tidak halal bagimu. Lalu sadarlah orang yang kesurupan itu. Terkadang beliau sendiri yang berbicara dengan jin. Terkadang ada pula jin yang membangkang, maka beliau mengeluarkan dengan pukulan. Lalu orang yang kesurupan tersebut sadar tanpa merasakan sakit apapun. Dan sungguh kami dan yang lainnya seringkali menyaksikan hal itu sampai beliau mengatakan, kesimpulannya, jenis kesurupan ini dan terapinya tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sedikit ilmu, akal, dan pengetahuannya. Dan mayoritas sebab ruh-ruh jahat yang mempengaruhi orang tersebutlah karena kurangnya pemahaman agama mereka. Tuh lihat, mayoritas jin mempengaruhi orang karena kurangnya pemahaman agama. Loh, tapi ada kok yang pintar agamanya, berarti karena kosongnya hati-hati dan lisan-lisannya dari zikir dan ta'awudz serta penjagaan iman yang disunahkan oleh Nabi. Lalu roh jahat pun berhadapan melawan seseorang yang tidak membawa senjata, dan kemungkinan karena ia tidak membawa senjata maka roh pun mempengaruhinya. Iya. Karena doa itu senjata, zikir itu senjata. Kalau misalnya kita jarang zikir, kita berarti lepas dari penjagaan senjata, lepas dari benteng, lagi dalam keliaran. Maka ya udah, mudah sekali bagi setan untuk masuk. Sesuai perkataan beliau. Dan dengan dalil-dalil syar'i dan ijma' para ulama dalam sunnah yang telah kami sebutkan atas kemungkinan masuknya jin ke dalam tubuh manusia, maka jelaslah bagi para pembaca akan batilnya pendapat orang yang mengingkari hal tersebut. Dan begitu pula jelaslah kekeliruan yang mulia Syekh Ali At-Tantawi yang sudah kita ceritakan sebelumnya dalam pengingkarannya terhadap hal itu. Dan dia telah berjanji dalam ucapannya itu bahwa dia akan kembali atau rujuk kepada yang hak apabila ditunjuki hal itu. Semoga dia kembali rujuk kepada yang benar setelah membaca apa yang telah kami sampaikan. Kami mohon kepada Allah, semoga dia memberikan hidayah dan taufik kepada kami dan dia. Dan dari apa yang telah kami jelaskan, diketahui juga bahwa apa yang dinukil oleh surat kabar An-Nadwah dari Dr. Muhammad Irfan bahwa kata gila atau kesurupan tidak ada dalam kamus kedokteran, serta anggapannya bahwa masuknya jin ke dalam tubuh manusia dan pembicaraan melalui lisannya adalah pemahaman ilmiah yang keliru 100%, maka semua itu adalah batil yang muncul dari kedangkalan ilmu tentang perkara-perkara syar'i dan ketetapan para ulama aswaja. Ya. Dan jika perkara tersebut sampai tidak diketahui oleh jumhur dokter, hal itu tidak menjadi alasan atau hujah atas ketidakberadaannya. Jadi meskipun semua dokter menafikan hal itu bukan menjadi dalil. Karena dalilnya udah realitas, ya udah cukup. Ya kan? Bahkan hal itu menunjukkan atas kebodohan mereka yang sangat terhadap sesuatu yang diketahui oleh selain mereka, yakni para ulama yang terkenal dengan kejujuran, amanah dan basirah mereka akan perkara agama ini. Berbeda dengan dokter yang sekarang banyak yang nggak jujur, nggak amanah. Dan bahkan ini merupakan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana telah dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama, di antaranya juga Abul Hasan Al-Asy'ari
dan seterusnya. Begitu juga telah disebutkan di dalam ucapan Ibnu Qayyim bahwa para dokter yang berilmu dan berakal mengakuinya dan tidak menafikannya. Akan tetapi hanyalah para dokter yang jahil, rendah dan zindik dari mereka saja yang mengingkari hal itu. Maka ketahuilah wahai pembaca, dan berpegang teguhlah dengan kebenaran al-haq yang telah kami sebutkan, dan janganlah Anda tertipu dengan dokter-dokter yang jahil itu dan selainnya. Dan jangan pula tertipu dengan orang yang berbicara dalam masalah ini tanpa ilmu dan tanpa basirah, melainkan dengan taklid, ikut-ikutan dengan dokter-dokter yang jahil tersebut dan sebagian ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan selain mereka. Wallahul musta'an. Satu halaman lagi atau dua halaman lagi ada catatan penting di sini. Apa yang telah kami sebutkan berupa hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW dan dari perkataan para ulama menunjukkan bahwa berdialog dengan jin, menasihatinya, mengingatkannya kepada Allah, mengajaknya meluk Islam, dan kemauan jin untuk masuk Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh firman Allah tentang kisah Sulaiman dalam surat Shad, bahwa dia berkata, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah saya dan anugerahkanlah kepada saya kerajaan yang tidak dimiliki atau tidak layak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi semua itu, metode-metode ini tidak bertentangan dengan syariat. Yaitu menasihati, mengingatkan kepada Allah, mengajak masuk Islam. Mengajak jin masuk Islam itu dakwah. Kalau misalnya dia masuk Islam benar, kita dapat amrun na'am. Iya. Bahkan bisa aja dia mengajak jin itu lebih mudah kadang-kadang malah masuk Islamnya. Bisa aja mengajak pasukannya, kaumnya, rakyatnya bahkan. Iya. Pahalanya buat siapa? Buat orang yang mengajak masuk Islam, Masya Allah. Kita sekarang misalnya satu warga Cilangkap, mungkin jumlahnya berapa ratus ribu, ya misalnya. Nggak mungkin kita bisa mengislamkan mereka sekaligus gitu. Itu impossible dari nalar manusia. Tapi kalau misalnya untuk jin, kalau kebetulan yang ketemu adalah kepala sukunya, sangat mungkin. Jin itu kan mereka loyal sama siapa yang mereka taat padanya gitu. Misalnya kepala suku gitu. Itu kenapa tuh? Hah? Togel. Misalnya sama kepala sukunya, ya loyal ya, sama rajanya atau ratunya. Ratunya ternyata mau masuk Islam, kita ajak, kita ingatkan, atau raja yang mau masuk Islam. Misalnya ya, misalnya terjadi. Kemudian raja yang mengajak para rakyatnya syahadat, yuk syahadat. Terus mereka semua syahadat, raja juga syahadat. Kita zahirnya itu. Nah, maka udah selesai. Tapi ya tetap setelah itu mereka walaupun bersyahadat, setelah bersyahadat mereka tetap masih muslim yang awam. Ibarat kalau misalnya muslim awam kita manusia, masih aja dia ngapain gitu kan, masih suka godain orang, tapi kan imannya ada gitu loh. Apa namanya, tauhidnya udah mulai ada. Cuma akhlaknya, muamalahnya masih buruk. Begitu juga dengan jin. Kecuali yang sudah berilmu, masuk Islam, mungkin masih suka menggoda atau apa, tapi muslim gitu. Sama, ini namanya ya makhluk Allah, hamba Allah, enggak langsung gitu aja blok berilmu gitu aja. Rasulullah SAW aja enggak senantiasa langsung berilmu kecuali dengan ada petunjuk dari Allah, ada malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu. Jadi begitu. Dan itu pernah kita ada saksinya juga, ada berapa ikhwan murid-murid dulu. Itu ratunya masuk Islam dan mengajak seluruh rakyatnya masuk Islam yang jumlahnya wallahu a'lam. Itu hal seperti itu enggak bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan adalah setelah dia dimasukkan ke Islam, kemudian kita nobatkan jadi khodam kita. Nah, ini baru bertentangan. Jadi syirik, teman. Baik. Dan begitu juga dengan memerintahkannya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang munkar serta memukulnya apabila jin itu tidak mau keluar, semua itu tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan. Bahkan hal itu merupakan perkara yang wajib karena merupakan sikap mencegah orang yang berbuat zalim dan menolong orang yang dizalimi, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sebagaimana hal ini dilakukan jin terhadap manusia. Kadang-kadang jin itu amar ma'ruf nahi munkar untuk manusia kadang-kadang. Iya.
Dan telah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi pernah mencekik leher setan sampai mengalir air liurnya ke tangan beliau yang mulia, dan beliau bersabda, kalau bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, niscaya dia benar-benar akan diikat sampai orang-orang dapat melihatnya. Dan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Darda dari Nabi SAW, sesungguhnya musuh Allah iblis telah datang membawa percikan api hendak meletakkannya di wajahku. Lalu aku mengucapkan a'udzubillah minka, saya berlindung kepada Allah darimu, isti'adzah 3 kali. Kemudian aku berkata, al'anuka bila'natillahi tamah, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Namun ia tidak mau pergi juga sebanyak 3 kali. Kadang setan kayak gitu. Itu Rasulullah lah yang baca, ya, bertauhidnya luar biasa. Tapi tetap nggak. Jadi kadang kalau misalnya kita bacain, setannya nggak, biasa aja. Itu sesuatu yang kadang terjadi. Ya. Rasulullah aja bisa kayak gitu. Apa terjadi pada Rasulullah? Itu semua ujian gitu. Semua ujian. Kalau semuanya seragam, ya malah aneh. Semuanya seragam terjadi malah aneh. Nah, maka Allah Ta'ala mentakdirkan nggak mau pergi juga. Kemudian aku ingin menangkapnya, demi Allah, kalau bukan karena doa saudara kami Nabi Sulaiman, niscaya akan benar-benar diikat dan akan dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Dan hadis-hadis yang semakna dalam hal ini sungguh banyak sekali, dan demikianlah perkataan para ulama. Saya berharap semoga apa yang telah kami sebutkan cukup dan memuaskan bagi para pencari al-haq. Saya mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang baik dan agung dan sifat-sifatnya yang mulia, agar memberikan taufiknya kepada kita semua beserta seluruh kaum muslimin dapat memahami agamanya dan istiqomah di atasnya. Dan semoga Allah mengaruniai kita semua untuk selalu memperoleh kebenaran dalam semua perkataan dan perbuatan. Semoga Allah melindungi kita dan seluruh kaum muslimin dari ucapan tanpa ilmu dan dari mengingkari apa yang belum kita ketahui. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Penolong dalam hal itu dan lagi Maha Kuasa atasnya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada hamba dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Baz, Abdul Aziz bin Baz, ya. Ditulis pada tanggal sekian di 30 tahun yang lalu, ya enggak? 30 tahun atau 20 tahun? 30 tahun yang lalu, ya. 1437 sekarang. Masya Allah. Daftar pustaka nggak usah kita baca. Ya, kita cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti udah khatam ini. Selama sebenarnya udah 52 pertemuan. 52 ini. Sejak tanggal 13 apa? Februari. 13 Februari. Sekarang tanggal 16 April. Berarti ini 2 bulan. Ya, alhamdulillah. Insyaallah pada pekan depan kita akan Sabtu dan Ahad. Kalau besok ke masjid yang di Kelapa Dua Wetan itu, apa namanya? Nurul Ikhwan. Kalau misalnya pekan depan insyaallah Sabtu dan Ahad kita akan belajar tafsir dengan kitab Mukhtasar fi Tafsir insyaallah. Siapa ya? Yang coklat itu. Iya, kok yang ukuran segitu yang coklat. Kok kecilan yang ada yang hijau, ada yang hitam. Kalau Bapak beli yang ya coklat 145.000 itu ada. Nah, iya, dibawanya itu aja, Pak. Sama nanti buku 34 amalan penghapus dosa. Jadi setengah jam kita belajar tafsir dulu, kemudian baru kita membaca kitab 34 itu. Insyaallah. Iya. Ini ada nanya sedikit mengenai desain parkir. Ada korelasinya. Itu kalau mengenai fenomena yang terekam kamera pocong hantu sebagainya, itu apakah itu bentuk dari jin setan itu atau gimana? Itu semua kembali ke permasalahan apakah kita bisa melihat mereka apa adanya atau enggak gitu. Yang tertangkap kamera ini. Iya, itu tetap kembali ke masalah apakah kita bisa melihat setan apa adanya, apa dari bentuk aslinya atau gimana. Jadi ini kembali ke masalah itu. Jin itu kan berasal dari jin kan berupa roh yang tidak bermateri gitu kan.
Maka wallahu alam, ya itu adalah bentuk dia yang memang dia karakternya seperti itu gitu. Soalnya setiap daerah beda-beda bentuk kan, beda-beda urban legendnya di sini. Ini tadi Padang apa, di Jawa apa gitu. Itu yang disebut memang tasyakul. Jadi memang begitulah dia gitu loh. Mungkin dia jadi gini, mereka jin-jin ini kan berupa roh. Ibarat kita ini berupa roh itu, roh kita itu nggak berbentuk kayak gini gitu. Ini jasad. Visualnya nggak ada ya? Visualnya itu nggak dinalarkan dengan logika mata gini, nggak bisa ini, nggak ketahuan. Seperti roh kita ini. Tapi kan kita ini Allah karuniakan dengan ada punyanya materi fisik ini. Jadi harus dipahami pemetaannya. Adapun kalau misalnya jin, dia memang roh dan nggak dinalarkan bentuknya. Cuma ketika misalnya ada pocong, kuntilanak, genderuwo, maka itulah mereka. Maksudnya gimana ya? Secara visual manusiawi nggak ternalarkan, tapi ketika melihat mereka maka itulah mereka. Atau sebagian penampakan itu hanyalah pura-pura bahwasanya itu adalah mereka, padahal belum tentu. Misalnya ada jin yang memang Allah berikan kemampuan tasyakulnya lebih dari satu macam. Kadang dia menjadi kuntilanak padahal dia bukan. Maksudnya kenormalan dia itu bukan berprofesi sebagai kuntilanak. Paham gak? Jadi di sini ada jin-jin yang memang dia Allah Ta'ala berikan keburukan dengan menjadi kuntilanak selalu. Sehingga tingkah dia selamanya itu seperti itu, kuntilanak. Selama dia nggak masuk Islam. Sehingga kalau dia pun penampakan hanya bisa menampakkan diri sebagai itu. Gitu loh. Jadi nggak semua jin itu bisa menampakkan diri, dan nggak semua jin yang menampakkan diri bisa menampakkan diri semaunya, enggak. Gitu. Jadi apa yang kita lihat misalnya dari kuntilanak, gitu kan? Imma dengan pandangan mata kita atau dengan pandangan karena kita ada jinnya, itu pandangan jin juga. Itulah dia gitu. Itulah dia sebagaimana karakter dia. Paham nggak sih? Jadi memang benar real dia seperti itu. Real dia dalam artian wujudnya yang sana. Wujud versi dianya. Adapun kalau asli dengan rohnya gitu, kita nggak bisa menalarkan. Jadi masalah ini sebenarnya Anda bilang masalah apakah kita bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kalau bisa dalam bentuk yang dimaksud dalam bentuk aslinya adalah dalam bentuk rohnya, nggak bisa. Memang nggak bisa. Itu yang disebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kabilahnya bisa melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka, yaitu dari sisi rohnya mereka nggak bisa kita lihat memang selamanya. Sebagaimana kita nggak bisa melihat ruh antum, nggak bisa melihat ruh antum, itu baru masuk. Tapi kalau dari sisi bisa melihat tasyakulnya, bisa. Itulah dia, gitu loh. Gitu pemetaannya gitu. Kadang itu nggak nangkep orang-orang, maksudnya banyak ustadz juga nggak nangkep hal petaan seperti ini. Memang benar secara ruh nggak bisa dilihat. Sebagaimana Anda nggak bisa melihat ruh antum semua, dan sebaliknya juga. Tapi dari segi tasyakulnya bisa. Tapi kebisaan ini pun dalam konteks terkadang, dan itu pun ada faktor lain yang mempengaruhi kita bisa melihat atau mereka bisa terlihat. Imma faktornya mereka memperlihatkan diri karena kita nggak ada apa-apa, nggak ada jin, nggak ada apa. Imma karena memang faktornya kita ada jin sehingga kita bisa melihat mereka, dan melihat mereka itu pun bukan dengan pandangan visual manusiawi normal, tapi dengan pandangan pengaruh dari pandangan jin gitu loh. Berarti dia juga mempengaruhi mata kita ya? Iya, mempengaruhi alam yang kita lihat visualnya. Ketika misalnya antum juga ngerasain waktu mungkin kesurupan, antum terasa di sana ada ini, di sana ada ini. Itulah mereka gitu loh. Tapi itulah mereka sebagai mereka biasanya, misalnya di sana ada genderuwo. Itu emang dia tugasnya di situ, dan juga kegenderuwoan dia emang itulah dia kutukannya gitu. Tetapi masalah ruhnya nggak bisa kita terawang, sebagaimana roh manusia pun nggak bisa kita terawang, dan mereka pun bisa melihat kita bukan dari keruhan kita, tapi dari fisik kita, gitu loh.
Gitu. Nah, dihubungkan dengan hadis ini, jika akan dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah, jadi bisa dianalogikan setan di sini nggak menakutkan gitu, malah bisa jadi permainan anak-anak. Jadi image yang di budaya kita udah bikin takut duluan berarti. Iya. Kenapa menakutkan? Gini, karena memang jin itu nggak semuanya buruk rupa. Jadi gini, ketika jin itu banyak mempengaruhi manusia, bisa berbuat keburukan, ya, itu semakin Allah laknat dia, semakin buruk dia kejadian dia. Maksudnya kadang ya pocong kan kadang buruk, kuntilanak buruk, dan mereka berbangga akan keburukan itu. Namun mereka juga iri sama manusia dengan kebaikannya, kebagusan fisiknya, gitu kan. Nah, kemudian kenapa bisa divisualkan, kenapa bisa dimaterikan? Karena mereka udah niatan masuk ke dalam alam manusia dengan materi, bersifat kasar dan materi, sehingga mereka melemah dalam hal itu. Iya. Jadi aslinya jin itu nggak menakutkan, tapi menakutkannya dari segi khayalan atau memang visualisasi yang memang digambarkan oleh manusia itu sendiri terhadap jin, sehingga menakutkan. Atau mereka memvisualkan seperti itu, yaitu memvisualkan diri mereka kuntilanak, imam sesuai dengan prasangka, imam karena memang mereka kayak gitu loh. Iya. Misalnya yang Aminah ini memvisualkan sebagai kuntilanak, ya udah emang seperti itu dia tugasnya. Tapi secara ruh, secara spiritnya, dia adalah ruh. Iya, namanya ruh nggak berbentuk kayak gini, gitu kan? Begitu pemahamannya. Ya serem sih, serem memang, dalam artian ya serem karena memang dia jelek, dikutuk. Tapi kalau misalnya kita meninjaunya lebih bagus lagi, nggak usah takut dengan kesereman itu, karena itu nasib dia. Siapa suruh antum ganggu, goda orang, menjumuskan orang pada keburukan, akhirnya Allah laknat, akhirnya Allah bakar menjadi hitam dan seterusnya. Begitu. Seperti jenglot, nggak ada yang serem, memang jelek. Jelek itu anggap aja jelek karena keburukan dia, gitu kan? Ya wajar kalau misalnya ngerasa serem karena jelek ya, wajar, tapi nggak perlu ditakuti hal kayak gitu. Begitu. Jadi udah paham di sini. Nah, jadi antum ketika emang karena memang para ulama dan para ustadz pun karena memang nggak pernah merasakan indigo, gitu kan? Jadinya kadang mereka kurang bagus dalam memetakan hal-hal ini. Ya. Orang yang indigo atau yang kesurupan bisa ngelihat jin, itu kayak yang tadi yang jelasin. Itulah mereka yang dilihat, itu mereka. Iya. Karena antum melihat di sana, kalau misalnya dalam waktu masih sering kesurupan, banyak di sana ngumpul. Di sana tiba-tiba ada perempuan, bisa tiba-tiba ada anak kecil. Ya itulah mereka, gitulah. Yang orang indigo itu seolah terseret ke alam mereka itu. Iya. Bisa berinteraksi setengahnya. Oke, ketika antum dalam masa-masa indigo, antum mau ngobrol sama mereka bisa langsung ngobrol, antum ngelihat dia ngomong gitu, bisa. Ya kan? Coba antum, kalau antum mau balik lagi ke masa-masa yang antum suka keluar. Iya. Beneran, kalau antum ada niatan mau balik lagi ke masa-masa antum waktu itu mudah kesurupan, bisa. Karena itu niatan, langsung kebuka langsung lagi. Wall yang udah Allah Ta'ala berikan ke antum itu langsung jeblok lagi, bolong lagi, terus kemudian antum bisa lagi merasakan itu. Antum bisa lagi merasakan fulan ada setannya, fulan ada jinnya. Itu kadang memang fitnah kadang, tapi emang itulah visualnya kayak gitu. Itu seolah-olah kelebihan, padahal itu memberikan keletihan, capek jadinya. Iya. Jadi begitu. Harus dipahami juga. Jadi jangan kalau misalnya orang korban santet dan semacam bilang, anu bisa melihat di sana ada gini, bisa melihat. Janganlah, bohong kamu, dasar kamu penipu. Enggak gitu, emang bener dia bisa melihat. Itulah visualnya, setengah jin setengah manusia. Dia alamnya itu dua alam gitu ya, dan itu merepotkan memang. Itu bukan kelebihan. Orang-orang yang indigo bilang, di belakang kamu ada ini loh. Ya mungkin dia bohong, tapi dialah apa adanya yang ngelihat di belakangnya itu. Dan kalau misalnya ada orang ada jinnya, dia bisa menyuruh jinnya itu untuk memvisualkan ada apa di sana, bisa. Tapi itu cenderung nanti takutnya syirik kayaknya. Bisa.
ya kan? Misalnya naudzubillah ana punya khadam gitu kan. Coba di rumahnya Pak itu ada apa aja. Bisa tahu beneran. Iya, karena alam jin itu fast, serba cepat, ya namanya roh. Ya orang pas kita mati aja malaikat membawa roh kita ke atas kok, ke langit-langit ya kan. Roh itu emang nggak bisa di ini gitu, wallahu a'lam. Jadi begitu pemetaannya. Agak clear nggak? Karena ini permasalahan ini kadang-kadang Ustadz sekalipun bicara cuman nggak kayak gini, maksudnya karena nggak memperhatikan orang lain di gua ini, memang mereka begitulah adanya. Itu kayak misalnya anaknya yang coba ini itu, ketika lihat ada yang ngajak temennya itu yang jin itu mata merah atau apa, ya itulah mereka gitu loh. Visualnya begitu dan tradisinya memang begitu, mereka selalu begitu menampakkannya. Iya, seperti itu. Nah itulah bentuknya, dalam artian bentuk di alamnya, tapi bukan rohnya yang kita lihat. Wallahu ta'ala. Jangan bilang nanti itu temen aku matanya merah gitu ya, yang kalangan jin yang waktu itu. Terus pasti lah nggak mau bilang, oh kamu bohong, nggak ada orang bisa ngeliat jin. Nggak bisa ngomong kayak gitu juga kita. Begitu. Oke, alhamdulillah udah pahami. Insyaallah pada pekan depan kita akan memulai tafsir dan juga 34 amalan penghapus dosa, insyaallah bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.